bainal usuliyyi wal mujtahidi min haitsus sifatu al-madhkuratu fa innal mu'tabara fi musamma al-usuliyyi ma'rifatuha wa fi musamma al-mujtahidi qiyamuha bihi listimbatihi biha al-ahkamah bihilafil usuliyyi. Kayaknya kalau sekilas pemahaman saya itu usul ini itu cukup ma'rifatuha. Kalau mujtahid ini kan ada 3 syaratnya ini. Syaratnya ada 3. Memang nanti ada usuliyin itu sampai mengetahui sifatil mutarajjihat kan gini. Ini urutannya banyak ini. Ada 3. Wa hasiluhu annal ilma bil ahkami syar'iyyah al-ilmiyah alladhi huwa al-fiqh hasilun minal adillati at-tafsiliyah kama sayakulu musannif wa husuluhu minha yatawaqqafu ala umurin salasatin al-adillah al-ijmaliyah wal murajjihati wa sifatil mujtahidi. Neka telok nih lah. Berarti antara mujtahid sama al-faqih berbeda. Berbeda. Nah, kalau usul itu hanya makrifatuha. Kalau mujtahid itu qiyamuha bihi yang mengistimbatkan berarti listimbatihi. Ya, karena yang mengistimbat yang enggak dipunyai usul ini. Yang istimbatnya yang dipunyai usul. Karena mujtahid bukan faqih. Beda, karena mujtahid bukan usuli. Bukan usuli. Tapi nanti dari takbir itu kita bisa itirad. Kan dia mengatakan yang namanya usul itu ma'rifatuha. Ya kita bisa itirad tadi. Itu karena itu menurut takrif yang kil yang mengatakan bahwasanya usul fikih itu adalah ma'rifatuha. Itu bisa ya, akhirnya aku ini. Banyak kok. Banyak ilmu yang ada 3 profesi ya, ada mujtahid, ada usulin, ada faqih. Yang di sini cuma mengenal 2, usulin dan faqih. Sehingga mujtahid itu di mana tempatnya? Ya bisa ke usul, bisa ke jadi fleksibel kan. Bisa 2. Penentunya saya kira terkait yang kita baca itu adalah usul fikih adalah ilmu fikih al-ijmali, yaitu contohnya adalah sudah disebutkan, yaitu mutlaqul amri wan nahi. Kemudian ditambah fi'lun nabi, lalu ijma wal qiyas serta wal istishab. Kemudian tidak dilanjutkan dan seterusnya tidak. Dan juga tidak ada yang begitu itu. Lalu kalau fikih ya aqimus shalah itu dalilnya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara, itu dari fikih bukan usul fikih. Untuk mengetahui fikih perlu usul. Artinya dari kesemuanya itu ada hubungan gitu nih. Ada hubungan antara ya ketika menjadi mujtahid yo kudu usul sampean. Ketika sudah menjadi usul maka akan jadi produk sebuah faqih. Dengan enten takbir sing mengatakan ketika usuli niku otomatis jadi faqih, sore Pak enten dengan masyaallah. Itu saya memahami dari dua itu. Niku kan memahami Pak enten lebih takbir sore kullu usuliyin faqih, misalkan seperti itu. Masyaallah ini. Itulah nih. Dan dokter ini. Mengacu pada analogi dia. Soalnya ini kan jelas. Laisa lil usuli al-mahir ayyuftiya fil furuq fiqhiyah. Selagi disebut kata usulin itu tak lain jamak dari aslun. Aslun itu dalam anatomi disebut pangkal. Tidak mungkin pangkal itu langsung jenggerut bangkal, mesti bercabang. Berarti yang usuli mengenal cabang-cabangnya sampai ke rantingnya. Cabang-cabang usulin. Lah ya, berarti demikian. Jadi al-lazim wal malzum. Tapi cabang usul ya, sanes cabang fikih. Cabang usul kan yang ada di kitab usul. Kayak cabangnya permasalahan am,
am, berarti nanti ada dilalatul am itu ammah. Cabangnya lagi apa? Ada am al muradu bil khusus. Nah itu udah berbeda. Sanes cabangnya am itu nanti lafat akimu itu am di sini muslimin sanes itu kan meranai fakih. Itu kan meranai fakih kan gitu. Kalau yang contohnya fakih nggak usuli, contohnya gimana? Kalau fakih nggak usuli ya itu tadi. Tapi kan tadi kan fakih ada dua nih. Ada fakih yang mujtahid. Nah, ketika fakih mujtahid jelas dia juga paham adilah tafsiriyah, paham juga adilah ijmaliyah. Yang kedua, nah ini fakih yang furu'i saja. Nah, ketika fakih yang furu'i dia nggak paham usuli. Fakih yang furu'i ini nama lainnya apa? Fakih nakil. Nah, itu tadi pembahasan yang wakilah yang menurut Ibnu Hajar sama Syekh Zakaria Ansori al-mukan menurut mutamat al-muqallid dan boleh fatwa wakilah ya juzu fatwa lil mutaakhirin fi asori mutaakhirin, yaitu nanti namanya fakih nakil itu tadi. Sehingga dia cuma paham kayak orang sekarang ini cuma paham permasalahan fikih, tidak bisa langsung beristimbat dari ayat. Ketika nanti dia kayak contoh pun kita mengatakan fakih nakil, salah satunya apa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Haytami itu fakih nakil. Beliau bukan usuli, sehingga beliau tidak bisa berijtihad dari nas dan iki. Tidak bisa. Permasalahannya, pertanyaannya nanti ada muqarrib mengatakan, loh, Ibnu Hajar dalam permasalahan waslul basmalah itu langsung berijtihad dari hadis dalam permasalahan waslul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Niku menurut Ibnu Hajar fal ahsan yuktok, tidak dilanjut. Nah, Tarik bilang seperti itu. Dalam permasalahan itu Ibnu Hajar langsung istinbat dari hadis. Jawabannya apa? Ketika seperti itu fakih nakil meskipun beliau itu seperti itu, tapi beliau sabatalahu ijtihadun juz'iyun. Ketika tabatalahu ijtihadun juz'iyun, hasilnya, produknya itu tidak bisa dikatakan madhab. Maka dari situ mengatakan, kalau sempat mengatakan kemarin ketika belajar fikih sebaiknya dibarengi dengan mustalahat fikih. Soalnya penting. Soalnya mustalahat fikih memahami hal seperti ini juga. Ketika seperti itu Ibnu Hajar yang fakih nakil bukan mujtahid mengeluarkan hukum istinbat dari hadis, itu namanya apa? Namanya ikhtiar. Sehingga ketika ikhtiar itu tabatalahu ijtihadun juz'iyun. Dan ijtihadun juz'iyun layak fa'alaikum, bahwasanya itu menurut kita itu boleh kan? Tabatalahu ijtihadun juz'iyun. Dan takrif ijtihadun juz'iyun kan dengan semerah. Sehingga seperti itu kalau hukumnya. Kata zaman sakniki kata sing fakih bimakna furu'i tapi sanes usuli. Kata Ibnu Hajar, Imam Romli ke bawah itu kan pakai sanes usuli. Yang pakai usuli sebenarnya. Yang pakai usuli ya, tentu ya. Yang pertama Imam Syafi'i di sini, Imam Ghazali, mujtahid. Itu bukan fakih, mujtahid. Enggak sama ya. Derajatnya mujtahid sama fakih itu beda. Mas Diki. Oh, sama. Sama ya. Kan takdir yang gua baca tadi. Di sini ada begini. Al-faqihul mujtahid. Berarti kan kon dikoyiti al-faqih yang mujtahid. Nah, berarti kan ada al-faqih yang bukan mujtahid. Lah gimana nih kan kalau berarti juga ada al-mujtahid saja. Mujtahid itu di atasnya. Di sini al-faqih mujtahid du darajatil wusta. Berarti artinya ada darajatul kuliah. Siapakah dia? Yaitu mujtahid. Nah ini kan kalau tadi ngomong al-faqih itu yang ada yang mujtahid, ada yang al-faqih, ghairul mujtahid. Sehingga kalau misalkan mujtahid, ini kok jelas faqih. Iya, kalau saya punya rumusan fikih itu ada mujtahid mutlak seperti mujtahid 4 itu ya. Terus mujtahid tarjih, terus mujtahid mufti, urutannya ya. Urutannya niku yang pertama kali memperakarsai niku sebenarnya ulama Hanabilah.
itu membagi Penampilan. menjadi 7. Tapi takrif seperti itu yang pertama kali mentaksim seperti itu namanya Ibnu Kamal Pasha. Itu membagi menjadi 7. Tapi ternyata itu takrif bukan takrif yang mantiki. Pengelompokan ya, Karena cuma pengelompokannya biasa bil kurun. Biasa bil wakat. Sehingga ja'a ba'dahu Ibnu Shalah minas Syafi'iyah menjadikan seperti itu. Pembagiannya seperti ini. Itu rumusan Ibnu Shalah. Nggih, rumusan Ibnu Shalah, tabi'ahu Ibnu Hamdun, tabi'ahu An-Nawawi, wa ghairihi. Tadi Ibnu Shalah membagi yang namanya mujtahid ada 2. Ada mutlak mustakil, ada qayyidnya nih. Mutlak mustakil, ada qayyid mustakil. Mustakil. Kenapa mustakil? Karena beliau membuat usul sendiri. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Mujtahid mutlak. Niku mujtahid mutlak mustakil, enten baik mustakil. Yang kedua, mujtahid mutlak muntasib atau baru mustakil. Kenapa di situ mutlak muntasib? Meskipun beliau ini mutlak, tapi beliau masih mengikuti usul dari Imam Qablawi. Kenapa kok nggak buat usul sendiri? Nggak bisa, karena sudah sabakohu beliau. Siapa itu? Niku contohnya Imam Muzani, Muhammadin Arba'ah, Muhammad Sinten. Usulnya Imam Ghazali itu Kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi itu Nah, itu maksudnya nanti. apa? Setelah itu ada Ashabul Wujud atau dikenal dengan nama lain Mujtahid Madhab. Nah, ini beliau tidak bisa mujtahid sendiri, tapi ijtihadnya apa? Kenapa beliau bernama mujtahid? Beliau bernama mujtahid tapi bukan dari nas kitab sunnah, tapi dari nas apa? Nasnya A'immah. Menuruti jalur Niku mujtahid madhab yang dikenal dengan Ashabul Wujud. Yang keempat, niku mujtahidul fatwa. Mujtahidul fatwa ini baru Imam Nawawi Warrafi'i. Imam Nawawi Warrafi'i ini mujtahidul fatwa. Setelah itu ada mujtahidul tarjih. Mujtahidul tarjih ini sinten? Ibnu Hajar Warrafi'i ini. Tarjih di situ pengelompokan kan asaan kurun ya. tarjih di situ mentarjih fatwanya Imam Nawawi dan Imam Rafi. Itu loh disebut dengan mujtahid. Tapi mujtahid dalam ranah fatwa. Makanya ijtihad juz'iyun tadi ini. Nah, yang di sini yang dibahas itu mujtahid mutlak ini ceritanya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi Berarti mujtahid yang kurunnya sekarang. Nah, jadi mujtahid yang gairul Ya betul yang sampai tulis. Ya tadi itu Secara cepat Imam Muzani. mujtahid mana itu? Muntasib yang mana ini? Muntasib Imam Muzani, Muhammad bin Arba'ah. Ada Imam Baiti. Imam Baiti Ashabul Wujud. Karena tidak menutup kemungkinan kita juga perlu mentarjeh dari beberapa ibarat yang sesuai dengan kondisi. Itu mujtahid penting sebetulnya sekarang. Nanti permasalahan ini masuknya ke fakih nakil. Sedangkan mujtahid fatwa Imam 2 Rafi'i dengan Imam Nawawi itu dia itu mentarjih qaulnya Imam Syafi'i. Iya. Berarti Imam memang Nawawi sehaluan. mentarjah Imam Syafi'i wa man ba'dahu. Soalnya kenapa? Ibnu Hajar mengatakan kita. Ya pokoknya sebelumnya Soalnya kenapa? Hikayatul madhab ketika seperti itu udah corak marit, udah carut marut. Makanya walayak carut marut kata yang gendut itu carut marut. Coba itu dari orang arifah ya carut marut. Makanya kan Ibnu Hajar mengatakan walayak tar bitatabuil kutubil mutaqaddimin. Soalnya kenapa? Banyak hikayat-hikayat madhab yang nggak jelas, sehingga makanya madhab Syafi'i ini kan nanti ada tangkih madhab awal, ada tangkih madhab tani. Makanya karena seperti itu. Madhab paling eksis kan. Nah, berarti ini harus mendefinisikan semua tadi. Saya pernah baca tuh kalau nggak salah di kitab itu muridnya Imam Syafi'i selain Imam Muzani itu Imam Baiti itu yang lebih aneh. Ya, tapi kan yang memudawan itu iya. adalah Muzani itu loh gara-gara itu lah sini mudawannya. Ya Allah alam ya di antara dua itu kan alam. Cuma dia tuh lebih humor, ya kan? Nah, Imam Baiti. Yang maksud kan ucapan Syafi'i tentang Allah itu. Iya, Allah. Tapi sayang Allah itu Tidak punya. Dia malah punya madhab. Allah sama Kondi. Nah itu daunnya kalau nggak salah Imam Malik mau. Iya, Imam Malik. Imam Malik. Sampai Bahkan- mengatakan madhabnya Imam Malik itu lebih kuat daripada madhabnya saya. Dalam satu cerita itu ada Imam Las itu ngaji sama Imam Malik. Katanya daunnya Imam Malik. Ya, Imam Malik Imam Syafi'i. Kalau sampai itu bukan les, mungkin sampai itu muridnya
15 kan begitu. Mengakui kealiman 15. Tapi kan termasuk madhab itu. Saya punya rangkuman itu madhab itu kalau nggak salah 12 nih. Cuma yang dawah itu yang 2. Tapi yang banyak mudawah ini 4. Dan 4 yang paling banyak Syafi'i kan. Apa oleh itu? Sampai Ibnu Uyainah dengan itu As-Sawri itu cuma madhab. Ya, ini makanya kan sebenarnya kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu saya madhab Mbak. Cuman kenapa? Ya karena nggak mudawan. Makanya kan ini di masalah usul. Kan usul kan disebutkan. Tapi alasan nggak mudawan cuma ada yang ikuti Al-Zawahiri. Al-Zawahiri ada itu. Nggak diulang alasannya nggak mudawan. Kok ikut madhab Al-Zawahiri? Les bin Sa'ad. Yang itu Mesir. Itu ceritanya Imam Syafi'i apa Imam Malik yang mengakui kealiman? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Malik termasuk Makanya kena lembut ini, lembut kok. Enggak, cuma tadi itu keiskalan pendapat sampean yang 2 itu. Hakimus shalah dengan usuli fikih itu berbeda ya. Kalau dengan nemu lah beri masalah. Ya, itu Kullu usuli fikih ini. nanti akan saya buat Enggak, biar memahamkan sama kita mustami. Saya pun begitu Pak, andaikan tidak ada ibarat itu saya mengikuti logika. Itu ada yang teliti Pak. Kalau nggak ada yang teliti itu Sarut Marut yang itu pengikutnya nanti. Karena gini lagi, saya memahaminya itu ada di apa di skema, di salah satu skema gitu. Ternyata al-adillatul ijmaliyah itu adalah al-amru al-mutlaqul wujub. Ya, itu dalilnya. Kemudian munculnya al-amru al-mutlaqil ijab lil wujub ini Karena itu dari gabungan hakim. dua itu. Belum. Dari hakimunya. Kemudian adillatul tafsiliyah itu yang mana? Yaitu hakimus sholat, baru dipadukan. Ini baru muncul yang namanya dalil tafsiliyah. Saya memahaminya dari sini. Kemudian ketika sudah dipadukan ini, terus dipadukan dengan dalilul ijmali yang al-amru al-mutlaq diwujud produk muncul wujubus shalah. Cuma secara pemahaman Pak, ketika dipisah kan nggak bisa menentukan hukum Pak, wujub atau haramnya. Seperti sudah ditentukan, tapi hukum apa? Hukumnya kemana? Belum. Sudah ditentukan wujub. Sudah. Hanya seperti hakimu saja. Kalau nggak digabung, menentukan mutlakul amrinya wajib atau haramnya kan nggak tahu kita. Sudah. Itu dari al-amru al-mutlaqi sudah ketemu. Sudah ketemunya karena digabung dengan as-shalah. Nah, iya. Kok dipisahkan menjadi hakimu saja? Bukan begini produknya begini. Dari hakimu itu muncul yang namanya dalil ijmali. Dalil ijmali itu bukan hakimunya, tapi hakimu itu adalah sesuatu yang diambil. Maka akan muncul dalil ijmalinya. Namanya apa? Yaitu al-amru lil wujub. Mutlaqul amri lil wujub sudah. Kemudian ketika mengarah kepada istinbatnya, maka digabungkan antara dalil ijmali al-amru lil wujub dengan dalil tafsili. Dalil tafsili itu mana? Hakimus shalah. Nah, ketika digabungkan dalil ijmali dan dalil tafsili, maka akan muncul yang namanya produk. Ini pun cara ijtihad. Yang melakukan fakih. Yang melakukan siapa ini? Kalau nggak fakih mutlak. Soalnya kalau usuli dia tentu berhenti di itu lagi. Al-amru lil wujub. Sebenarnya belum saya pendapat yang dipisah. Soalnya itu memang dari hasanah kepahaman memang monggo itu memang kita tujuannya masalah. Cuma yang saya paham itu ketika hakimu saja nggak digabung, nggak menentukan hukum. Memang munculnya hukum itu ketika digabungkan memang. Ya. Kenapa kita tahu itu disebut ijmali? Ijmali apa? Kan begitu. Ijmali itu ya mungkin secara globalnya itu. Hakimu sesuatu yang tersirat di dalam hakimu ini. Ini yang dalil ijmali. Nggak bisa dipahami. Enggak apa-apa, semuanya kan yang mau.
Ya supaya memahamkan kita maksudnya, bukan iktiraf masalah Ya, Mungkin maksudnya misi yang ada di balik aqimus sholat itu adalah amar amal wujud. Hakim musola kan? Sana Bukan, hakim. saya belum, saya belum. Kalau hakimu tok, saya paham. Hakimu apa kan? Kan belum menentukan hukum. Nah, memang Mutlaqul belum. amri apa? Baru munculnya hukum itu ketika sudah digabungkan. Memang iya. Gini aja, kalau itu memang pemahamannya seperti itu, buatkan contoh yang ijmali saja. Itu tadi hakim. Hakimullah. Ijmali itu dalam istidlal hukum apa? Wujud. Hah? Wujud. Wujudnya di mana? Wujudnya apa? Al-amrunya. Hakimu kan al-amru. Lah perintah apa? Nah, ketika mempunyai perintah apa, ini baru digabungkan Menjadi tafsir. menjadi tafsir. Berarti nggak ada kan? Nggak pernah ada dalil ijmali kan? Loh, ada. Ustaz. Mana dalil ijmali? Jadi al-amru. Sekoca ijmali dia kan penggabungan antara yang satu dengan yang satu itu ijmali. Bukan. Mon atimo itu kan tidak bisa. Gini, logikanya begini, ketika ada sebuah perintah itu harus dilakukan apa tidak? Contoh yang perintah. Ketika ada larangan itu apakah itu mengambil kepahaman larangan enggak? Larangan kan? Sebelum digabungkan dengan yang diperintahkan itu tidak bisa tidak bisa dinamakan ijmali. Kamu sekarang makan. Jadi kamu sekarang makan itu bisa dinamakan ijmali karena sudah diperintahkan untuk makan. Kamu sekarang apa? Bukan sekarang. Perintah amar. Lah ya, kamu sekarang makan. Makanlah. Yes. Makanlah. Kalau makanlah itu sudah di situ dalili. Ijmalinya mana ini? Apa dibalik perintah itu? Padahal kata makanlah itu bukan perintah, tapi iltimas kan. Iya, ikan. Karena mereka kan seruang dan sama-sama mau makan. Sedangkan perintah itu minal ali ilal adna. Kulu washrabu itu. Bawa aja makan kok. atus zakat. Atu zakat, tunaikan. Apa yang tunaikan? Ini karena atu itu ada sebuah ya ada syarat, ada tulisan di sana itu adalah sebuah perintah. Saya memahami Dari adilah ijmaliyah di atu nitok makanya. Kalau Atu iya. nitok, adilah ijmaliyah. Ketika udah atu zakat itu jadi adilah tafsiliyah. ya Untuk permintaan saya kira untuk mengembangkan mungkin ini yang ada di dalam ini dibahas dulu kemudian kembangkan begitu. Jadi tidak langsung baca langsung dikembangkan. Ini di dalam ini dipahami dulu, dibaca dulu Pak, lalu dikembangkan. Seperti di sini ya. Contoh secara tafsiliyah, dalail ya, setelah tafsiliyah, nahu aqimus shalah wa la taqrabuz zina. Ini dipahami dulu, dibahas dulu, baru dikembangkan. Menurut saya. ini tadi itu memang langsung di. Jadi nanti bedeolena, tidak kemana-mana. Sampai kamu curhat itu. Iya, mukadimah. Melayani. Iya. Ano, terlalu terengginas untuk menjadi penjelasan. Terlalu jadi di sini belum dipahami, lalu memahami yang lain. Sungguh film tuh ekstra. Nah, kalau di sini dipahami dulu, ya seperti di sini adalah secara tafsiliyah aqimus shalah wala taqrabuz zina. Nah ini dipaham dulu, dibahas. Setelah ini dibahas baru dikembangkan. Tuh, untuk saya psikologi Polri. Masuk. Artinya supaya kita yang ikut pada paham dia maksudnya. Berarti Nanti kalau terlalu ambisius ada dulu. dulu. Iya. Diteruskan dulu sampai. Tadi kan enggak. Los.
Kira-kira bodo PR lah ya mereka itu. Gini, Saya baca nih. Boleh jam 11 sudah ya? Nggih. Nah 11 wis ya wis itu menunjukkan. Kesimpulan. Apa? Kesimpulannya adalah yang disebut dengan usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih seijmali. Dalil-dalil fikih yang ijmali itu ada yang mengatakan usul fikih itu bukan dalilnya tapi pengetahuan di dalam dalil. Contoh, oh ini sholat itu dalilnya apa? Aqimus sholat, wis wajib itu. Nah, seperti itu. Artinya apa yang kita lakukan sehari-hari itu sebetulnya itu berdasar dengan Al-Qur'an, tidak keluar dari Al-Qur'an. Terus kalau kita itu ingin menjadi predikat seorang usulin, maka yang harus diperhatikan itu adalah satu, harus mengetahui dalil. Contoh, sholat itu dalilnya apa? Wis aqimus sholat, tahu itu. Kemudian bituruk istifadira, ini yang harus diperhatikan kalau ingin jadi usul ini. Apa? Tahu cara mengambil hukum yang dari dalil Al-Quran tadi. Selama belum bisa mengetahui cara mengambil dalil di dalam Al-Quran, jangan sekali-kali mengatakan wa qala ta'ala wa fil hadis an Abi Hurairah, jangan sekali-kali seperti itu, membahayakan. Dan juga pola ini yang nomor 3, harus tahu cara bagaimana mujtahid ini mengambil hukum dari dalil Al-Quran dan hadis tersebut. Dan kesimpulannya kita mengikuti fikih-fikih yang sudah ada, yang sudah jadi, itu sebetulnya sudah nyambung seperti Al-Quran. Karena itu adalah sebuah tasreh, sebuah penjelasan yang sangat mengena di dalam Al-Quran. Intinya kan kesana. Oke, sementara nih, mungkin ada kesimpulan lain. Kesimpulan yang ini berarti ya, yang usuli, yang fakih. Betul, anak belum. Kan beda dengan Pak Yusril. Monggo Pak Yusril, monggo disimpulkan dari Syakir. Nah ini usulil mahir gimana? Mahirnya itu enggak, biar dia jadi apa? Sebuah apa kepahaman. Ya ngeten nggih, kesimpulannya nggih sami mawon kan usul fikih itu yang namanya usul fikih. Di sini beliau di Jamul Jami adalah ilmu fikih al-ijmaliyah. Ada yang mengatakan itu ma'rifatullah, disambung. Terus habis itu ada tadi yang tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansori yang mengatakan bahwasanya yang namanya usul fikih itu bukan hanya dalam ilmu fikih al-ijmaliyah wa ma'rifatullah, tapi ada ma'rifatul turuqi istifadatiyah wa mustafidiyah. Dan ini takrif, ini ditarjih sama Syekh Zakaria Al-Ansori. Habis itu juga kenapa Syafi'iyah ini menggunakan tarjih Syekh Zakaria Al-Ansori. Siapa Syekh Zakaria Al-Ansori, martabatnya di usul fikih. Kok kita ikut tarjihnya? Kenapa kok nggak tarjihnya Imam Nawawi? Kenapa kok nggak tarjihnya Imam lain? Jawabannya karena dalam permasalahan usul fikih ini nanti masuknya, ini mungkin agak panjang dikit masuknya, karena beliau Syekh Zakaria Al-Ansori dalam mentarjih usul fikih ini mentarjih dengan pemahaman Asy'ariyah. Pertanyaannya Asy'ariyah, berarti Asy'ariyah dia Pak usuluddinnya. Nah, pertanyaannya, loh kok bisa lari ke usuluddin? Nah, pembahasan ini kembali ke permasalahan turukut taklif usul itu ada 2. Jadi turukut taklif itu mengarang usul fikih itu ada 2 metode. Ini kalau ceritakan asal usulnya nih. Ada 2 metode. Metode yang pertama metode mutakallimin yang mana itu dianut oleh usul fikih Imam Syafi'i, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, yang Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua itu thariqatul fuqaha atau yang dikenal dengan thariqatul Hanafiyah. Perbedaannya apa? Kalau thariqatul Hanafiyah itu furuknya dulu baru usul fikih, tapi kalau misalkan Syafi'iyah usul fikih dulu baru furuk. Nah, sehingga di situ thariqatul mutakallimin kan beda namanya nih. Thariqatul mutakallimin, thariqatul fuqaha. Kok bisa thariqatul mutakallimin? Kita tahu bahwasanya yang namanya mutakallimin itu dalam bahasa dimaknai filsafat, gitu kan? Filsafat. Makanya mutakallimin ini dikenal juga ulama ahli tauhid. Kenapa kok bisa dikenal dengan thariqatul mutakallimin?
karena dalam membentuk usul fikih ini memang pakai metodologi yang mana itu dari filsafat. Makanya dalam kaidah-kaidah ini banyak filsafatnya. Dan satu lagi yang menunjukkan ini berbeda dengan thariqatul fuqaha tapi ini thariqatul filsafat adalah banyak permasalahan usul fikih di sini nanti itu enggak ada contohnya, itu banyak. Sehingga karena ini logika, karena ini logika, ini thariqatul mutakallimin. Sehingga runtutannya itu tadi ya, kita mentarjeh pakai Syekh Zakaria Al-Ansori karena beliau lebih condong menggunakan pemahaman Asy'ariyah. Sehingga dalam permasalahan ini yang ditarjeh oleh Syekh Zakaria Al-Ansori itu dalailul fiqh al-ijmaliyah, wa ma'rifatuha, wa ma'rifatut turuqi istifadatiha, wa mustafidiyah. Habis itu di sini al-usuli, yang namanya al-usuli itu al-usuli al-arif di dalailul fiqh sama kayak tadi. Artinya ada sudut pandang usulin yang Asy'ariyah, yang Asy'ariyah tadi mengarah kepada usuluddin. Metode pendekatan fikih menggunakan pendekatan usuluddin, gampang ini ya. Ada pendekatan usuliyah menggunakan pendekatan usuliyah fikih. Kalau yang lain salil usuli tadi itu berarti di luar ini berarti. Enggak, ini masih ini kan tadi Pulau udah bacakan takbir yang namanya fakih itu ada dua. Yang pertama itu fakih mujtahid, yang kedua itu fakih furu'i. Kalau fakih mujtahid itu fakih yang usuli, kalau fakih yang furu'i itu sanes yang fakih yang usuli. Sehingga takdir walaisa lil usuli itu bisa saja terjadi. Sehingga pemahaman dari beliau yang namanya usuli itu pasti fakih. Soalnya kalau usuli nggak fakih, ini nggak bisa menyetuskan hukum. Karena sudut pandang dari atas ke bawah, yang beliau ini dari bawah ke atas pandangan usulnya. Nah kalau di pulau tadi ada yang namanya usuli itu enggak fakih. Makanya tadi ada takdir walaisa lil usuli al-mahir yang jago usul, tapi ayyuf dia fil furu' asy'ariyah itu enggak boleh. Karena beliau bukan furu'. Bukan tadi kalau Abu Hanifah fikih dulu baru usul. Jadi ceritanya, apakah pertanyaannya, apakah Imam Abu Hanifah punya kitab usul? Punya. Sehingga yang punya kitab usul itu muridnya. Muridnya cara buat usulnya gimana? Mengumpulkan permasalahan-permasalahan furu'nya Abu Hanifah, lalu di situ beliau mentadwin di situ permasalahan usul. Sehingga permasalahan usul di Abu Hanifah itu pasti ada contohnya. Berarti kalau Abu Hanifah masalah dulu baru dibahas. Masalah fikih dulu baru kita cari usul fikihnya. Salik Kalau ke atas sampai tiga macam itu masih itu ngejadok. Makanya Imam Syafi'i buat Ternyata ilmu kayak ada nyambung ternyata ya. Sistem tasawuf itu ternyata. Cuma dari Ibnu Saban yang mujtahid mutlak, mujtahid Ibnu Salah. Di situ kok gak ada Imam Zakaria Al-Ansori. Padahal Imam Zakaria kan gurunya Imam Ibnu Hanbal. Nah, Imam Zakaria Al-Ansori itu masuk kategori salah satunya mujtahid tarjih itu. Mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Masuk di antara dua. Yang terkenal mujtahid fatwa itu kan cuma dua, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Sedangkan tarjih itu. Yang tarjih Romli. Iya, Romli sama Imam Nawawi. Imam itu Ibnu Hajar. Cuma Abu Zakaria itu ikut yang mana? Zakaria itu saya yang memahami itu buatan masuk ke sana. Karena gurunya Imam Ibnu Hajar. Iya, Ibnu Hajar enggak. Masuk ke situ. Masuk ke situ. Fatwa atau tarjih? Masuk fatwa, tapi beliau bukan tangkih madhab. Kan seperti itu. Sehingga kenapa dibuatkan, jadi awalnya kenapa dibuatkan tangga seperti itu? Itu karena iktikul ladhi hakin hakom. Dulu itu masih dulu kan ada Fakhrul Islam, ada Syekhul Islam, ada Abu Zakaria. Kan ada julukan yang seperti itu. Ada juga ada yang jelasan ada Al-Qofal. Al-Qofal itu artinya bahasa Indonesia itu tukang kunci.
tukang kunci. Padahal di sini dijadikan imam kofal. Padahal itu bukan loh aslinya, bukan nama orang. Cuma bukan. marga itu marga. Hanya marga, julukan. Sebab di Arab itu kita kan tahu ya. Al-Khayyat itu kan tukang penjahit. Nggih. Tapi banyak yang kayak Nah, sehingga seperti itu. atau ad-dabbar ya. Nggih. Tukang samar. Sehingga lakop-lakop yang seperti itu kan menjerumuskan orang. Lakopnya jelek bukan berarti martabatnya juga jelek. Makanya Ibnu Kamal Pasha pertama kali yang memprakarsai untuk membuat tobakat fuqaha. Tapi dikritisi oleh ulama-ulama setelahnya, sehingga Ibnu Salah membuat tobakat fuqaha khusus Syafi'iyah. Sampai di Arab itu ada Al-Haddad. Marga Haddad kan banyak kaya. Kan tukang besi. Nggih. Banyak kaya ya. Artinya cuma dulunya dari mbah-mbahnya itu kan. Kofal kan tukang kunci. Tukang kunci. Syekhul Islam Farid, sehingga beda. Tidak menunjuk imam. Nggih, ngoten. Dalam satu cerita itu Imam Abu Zakaria itu punya guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pak. Pak Hasan itu PR 2 itu sampai Sudah itu sudah saya sudah paham di sana ya. Saya pahami. Belum clear ya pahami. pendapatnya. Ya itu. Tiba-tiba dia nyebar PDF nih, Enggak, kita di- pulau kalangan. Didukung nanti. Nanti akan saya sebarkan karya saya nanti. Enggak. Monggo di sebentar mau ya. Monggo. Enggak kapal magis. Langsung doang langsung. Buat kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa tuqammilna bi Amin. wa tuqammilna bi ya qadil hajat ya qadil hajat ya mujibat Allah amin. Allahumma inni nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin Amin. adkhilna jannata wa habna ya aziz. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'atan hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.